Champions kita sedikit geser ke Inggris. Ini kalau nggak MU nggak makan ya. Bagaimana dengan MU yang sudah pendekatan sangat-sangat intensif untuk mendatangkan Erik ten Hag, bahkan katanya sudah agreement secara verbal, tinggal closing agreementnya secara tertulis. Kalau melihat bagaimana ten Hag terakhir-terakhir itu ada nego yang soal dia mau full kontrol lah. Ini berarti memang dia pengen menunjukkan ininya di ruang ganti ya coach, karena ketika ada pemain yang nggak bisa setuju sama dia harus punya kewenangan penuh untuk membuang-buang pemain ini kan. Berarti Gua aja tahu bahwa pemain MU itu kebanyakan ego, apalagi Ten Hag. Ya. Ngerti nggak? Kan udah gue berkali-kali udah puluhan kali kita bahas. Yang jadi masalah kan egonya, dan berapa media di Belanda yang terpercaya juga sudah mengkonfirmasi bahwa Ten Hag sudah punya perjanjian lisan. Terus ada yang bilang di netizen biasa. Kalau lisan kan belum tentu, believe me, kalau di Belanda nyaman lisan itu pasti terjadi. Bukan di Republik Wakanda ya, nah itu nggak jelas. Artinya dia akan berangkat, cuman dia belum announce, pas setelah final KNVB Baker, sama kalau udah selesai kompetisi lah, kalau mereka udah juara baru dia akan announce, which is normal. Cuman Ajax pun sudah pasrah karena buyout klausulnya dia itu cuma 2 juta. Iya, murah banget. 2 juta is nothing, ngerti nggak? Murah. Nah, coach ini kan dia katanya minta minimal 4 sampai 5 tahun untuk ngebangun tim gitu kan. Tapi yang udah kan ada juga pelatih yang dikontrak 4 tahun sampai 5 tahun tapi ujungnya dipecat, terus ya Klub mau nggak mau bayar pesangon gitu kan. Kayak Moyes. Nah, itu sekarang kita lihat apakah MU akan belajar dari kasus era setelah SHF. Oke. Ya kan? Karena era setelah SHF berganti pelatih gagal. Beli pemain yang overpriced semua, pemain bintang gagal semua. Nah, lu harus cari jalan terbaru. Jalan terbaru ya, lu tiru dengan gaya Ajax, dengan gayanya Arsenal dengan Arteta, memberikan wewenang untuk beli pemain. Ya kan? Manajer juga, pelatih manajer juga gitu kan. Dan ini dilakukan. Sekarang kalau masalah 4-5 tahun itu tergantung, Ji. Kalau dia tahun ini berani jual 6-8 pemain, dia datangkan 6-8 pemain, bisa aja tahun depan. Hah? Serius lu? Serius bisa. Suka memberikan angin segar kalau Coach Justin ini. It's about system kan? Iya, tapi kan sistem nggak dibangun dalam satu malam atau satu musim gitu kan. Tapi Ten Hag sudah membuktikan tiap tahun Ajax itu jual pemain. Ya, tiap tahun dia datangkan pemain, tiap tahun beli pemain murah, dan tiap tahun berhasil. Tapi kan juga scouting Ajax bagus gitu kan, nggak cuma dari Ten Hag ya kan, ada dari faktor direktur-direkturnya juga kan. Ini kan network. Ini kan masalah network. Walaupun kualitas Belanda sama Inggris nggak bisa disamain juga. Betul, true. Ya kan? Kalau saya ngeliat itu sih gitu ya. Enggak, bukan. Scoutingnya itu kan nggak bisa disamain. Bentar. Lu bandingkan Belanda dengan klub Belanda. Ya. Kualitas Ajax di Belanda. Ya, gue nggak pernah bilang Ajax kalau di Inggris juara, nggak pernah gue bilang gitu. Benar. Ya kan? Jadi pada saat lu bandingkan dengan kualitas Liga Belanda, dia keluarkan pemain dia, dan buktinya pemain Ajax laku di klub-klub besar kok. Iya kan? Ya. Dan artinya pemain Ajax tidak sejelek yang orang pikir. Ngerti nggak? Gravenberch, Masraoui ke Munchen, Gravenberch ke Munchen, De Ligt ke sini, semua ke klub besar. Ngerti nggak? Ya. Jadi nggak jelek kualitas. Nah, itu dia mampu, sanggup selama 4-5 tahun dia kelola Ajax yang membuat Ajax seperti ini sekarang. Oke, Nah, berarti artinya dia udah biasa kan melakukan hal seperti ini di MU. Dia kenapa nggak bisa? Yang penting kan punya wewenang. Nah, itu pentingnya wewenang. Mungkin manajemen MU bilang, oh enggak, ini pemain nggak terkenal. Ya, itu kan ada kemungkinan seperti itu juga kan. Nggak menjual kaosnya, contoh. Nah, itu sekarang udah nggak bisa lagi. Karena udah ada perjanjian itu ya, kewenangan penuh dari pelatih gitu ya. Iya. Tapi memang ini akan sangat berpengaruh kesepakatan itu. Maksudnya karakter kuat kayak Van Gaal, Mourinho aja mental gitu. Gatot kan. Tapi kan mungkin kontraknya sekarang dulu nggak seperti itu gitu kan. Dulu kan ada direktur, ada si Woodward yang memang kuat gitu kan. Lo tahu Van Gaal bilang apa? Kan keluar gosip di media kalau Van Gaal gagal karena udah beli pemain 330 juta. Tahu Van Gaal bilang apa di media Belanda? Saya beli pemain 0 karena semua pemain yang saya inginkan nggak ada yang datang. Iya. Jadi artinya itu yang diinginkan oleh manajemen. Woodward dan kawan-kawan. Woodward dan kawan-kawan. Dan sekarang dirubah, nggak bisa kayak gitu lagi. Sekarang kalau mau jual pemain, contoh paling bagus lah menurut gue, Ronaldo, Pogba calon di kick gitu.
Ya, ini udah menjadi sebuah kayaknya keharusan ya untuk membangun generasi Ya. baru pemain yang ego tinggi harga Rashford mahal. bisa banget di kick Arsenal. ke Arsenal. Jangan dong. Terus Liverpool aja bangkit lah. lagi di Arsenal. Serius mau ke Enggak, jadi Liverpool. Welbeck 2 lah, 2.0. Oke, itu Enggak, dia. itu Elangga itu. Kita panggil Intan dulu. Semoga tidak ada kejutan lagi di malam ini karena tadi Iya, karena kan kemarin udah ada 2 tim Spanyol. 2 tim Inggris gimana? Kita lihat nanti malam ya. lolos lah. Tapi jangan cari tim Serie A ya Coach Jangan ya. cari, jangan cari yang nggak ada. Happy birthday Day to you. Intan umur 29, ulang tahun. Ini dia. Wah, pas. Ini Intan senior sama Intan junior datang. Dengerin dulu make a wish. Dengerin dulu. Kan Yeay. udah negatif ya, nggak apa-apa jadi tim. Makasih. Happy birthday Intan. Semoga ya, ya kan nggak apa-apa, udah jam 9 malam kok, udah bebas sekarang. Oke itu dia Intan umur 29 tahun. Ucapin selamat semua Makasih, Jebret Tim Jebret buat Tim. Intan. DM-in langsung buat Intan kalau mau ngasih ucapan selamat ulang tahun. Ya memang Kalau mau Makasih, kirim kado Jebret. bisa, Jebret jangan dia. setelah ulang tahun baru ngomong sekarang. Dia ulang tahun kirim kadonya sekarang. Oke Intan semoga makin Makasih, sukses. amin, Seperti amin. juga DP Makasih makin semuanya. sukses. Thank you Lucu Christian, thank you Coach banget. Jatim. Thank you. Thank you Jebret Tim yang udah nonton semua. Sampai ketemu di DPI episode